Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor saya tahu, PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Bapak tahu artinya 1000 bulan? Berapa itu? 83 tahun. Satu malam Bapak beribadah, pada malam itu kalau Bapak melakukannya lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut Bapak berbuat baik. Ada yang di sini yang sudah sholat 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah? Ada? 10 menit aja kita taubat, Pak. Pulang sholat subuh dia bilang galiran sesat itu, Ustaz. Kenapa? Dia bilang sholat subuh 3 rakaat, Ustaz. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya dong. Ampun lagi saya kesana, Ustaz. Kenapa dari panjang sekali bacanya Pak Imam, Ustaz? Kenapa? Surah Yasin dibagi 2. Itu harus surah Yasin atau Bapak sudah ampun. Maka tidak mungkin ada manusia mampu berbuat baik 80 tahun, 83 tahun berturut-turut. Tapi jangan putus asa. Bapak melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Artinya lebih tinggi daripada 83 tahun. Makanya disebut malam penuh kemuliaan. Maka merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu, Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Ulama mengumumkan malam Lailatul Qadar itu turun mulai dari malam 17 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan di setiap malam ganjil. Berarti 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Diringkas lagi oleh mayoritas ulama 10 malam terakhir malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Mereka ringkas lagi jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu ditengarai jatuhnya di 27 Ramadan. Makanya kalau orang umroh itu, Pak, malam 27 Ramadan itu bisa ratusan juta. Kenapa? Karena di situ malam spesial. Ibaratnya toko Grand, apa tuh? Grand Sale, apa? Ya itulah dia. Iya, karena mau juga gaya-gaya ini salah-salah, Pak. Iya kan? Dapat diskon besar. Saya mau baju ini, pada saat saya datang, harganya 100.000. Maka saya cari kapan waktunya dia diskon. Begitu besok saya datang, yang tadinya 100.000, tinggal 10.000. Tentu bodoh saya ketika saya tidak beli pada waktu itu. Kenapa? Harganya diskon besar, kualitasnya sama, masa saya tidak beli? Maka bulan Ramadan, keliru orang yang tidak mendapatkannya, berlomba-lomba, berpastabikul khairat, menyambut malam Lailatul Qadar itu. Apa yang dilakukan, Ustaz? Segala kebaikan. Bapak yang punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan malam itu bersedekah. Bapak tidak punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan cara apa? Tadarusan. Baca ayat suci Al-Quran. Sudah baca ayat suci Al-Quran, salat lail, salat tengah malam. Salat lail itu bisa bermula dari apa? Bapak salat sunnah wudhu dulu. Sudah salat sunnah wudhu, Bapak lakukan lagi apa? Salat sunat hajat. Sudah salat sunnah hajat, tambah lagi salat tahajud. Sudah itu tutup dengan witir. Witir minimal 1 rakaat, boleh. Maksimal 5 rakaat. Yang penting ganjil. Sudah itu masih ada waktu menunggu waktu subuh. Apa yang kita lakukan? Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Huwallahu Akbar. Yang penting zikirnya jangan buru-buru. Banyak orang zikir tidak jelas zikirnya. Seolah makan pisang goreng panas. Apa artinya itu, Mas? Dia bilang dula. Apa kau panggil saya? Siapa panggil? Itu saya dengar tadi dula. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka masuk Ramadan, nantikan Lailatul Qadar. Berikutnya, Ramadan malam dikabulkannya doa-doa umat manusia. Bahkan Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Berdoalah. Bapak mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama kepala kantor. Tidak usah.
Biar kepala kantor senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Serius. Ayo, ngapain cari muka sama Kanwil? Ngapain cari muka sama menteri? Mereka ada masa jabatannya. Kalau Allah yang melindungi kalian, satu dunia mau menjatuhkan tidak akan mampu. Satu dunia mau memuliakan kalian, Allah yang jatuhkan, jatuh kamu. Maka daripada cari muka sama manusia, mending Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bukan mau takabur. Ini hanya saya mau tunjukkan bagaimana hebatnya kekuatan doa. Lihat itu gelarnya Ustadz Dasat. Yang selalu salah-salah disebut tadi MC. Coba lihat gelar saya. Doktor 2, Pak. Kalau dokter disiplin ilmu yang bersamaan tidak istimewa, Pak. Disiplin ilmu yang berbeda. Oke, disiplin ilmu yang berbeda, tapi kalau negara yang sama tidak istimewa, Pak. Ini disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, waktu yang sama. Orang bilang tidak masuk akal. Sampai saya difitnah waktu itu, tidak kuliah itu, bohong-bohong aja itu. Saya tidak balas, Pak. Saya cuma share saya punya ijazah. Nih loh ijazah saya. Itu doktor dalam negeri. Kalau Bapak lihat gelar PhD, itu insya Allah dari luar negeri itu. Philosophy of Doctor. Tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal. S1 saya juga 2. Bersamaan waktunya. Bisa selesai. Orang biasa tidak masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah menolongmu. Maka kecil, yang pegawai honor, mau jadi pegawai tetap ASN, kecil buat Allah. Ada aja caranya buat Allah kasih jadi kalian. Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor saya tahu, PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lagunya itu kan, lagunya PTT, pegawai tidak tetap. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Sudahlah, kecil buat Allah, kecil buat Allah. Tapi saudaraku pegawai honor, Anda lebih mulia di sisi Allah daripada yang definitif ASN tapi kerjanya hanya merintah-merintah saja, tidak pernah mau terlibat mengurus orang. Anda pegawai honor jauh lebih mulia di hadapan Allah. Kalau yang pegawai yang sudah ada NIP-nya di belakang saja, tidak ngurus padahal dia punya kerja, dia tanggung jawabnya di akhirat besar. Sudah dikasih oleh negara, dibiayai, dikasih honor, kasih tunjangan, lalu pegawai honor semua kau kasih untuk kerja, padahal itu juga kewajibanmu, kau makan gaji buta. Jangan ketawa, saya serius ini. Hati-hati, yang suka ngambil barang-barang kantor. Sudah ada tertulis inventaris kantor pertanahan Jakarta Timur. Ada di rumahnya. Pak, yang ada kejadian itu Pak, kasih kembali sebelum Ramadan. Selama Bapak simpan dan itu Bapak ambil secara tidak halal, itu yang menghalangi doa Ramadanmu. Maka besok kembalikan. Datangi Bapak kepala pertanahan, Pak, ada dulu laptop hilang Pak, saya mau maafkan saya Pak, saya hilang Pak, kembalikan. Kursi-kursi kembalikan, printer, monitor, kertas, kasih kembali semua. Tidak dipakai lagi, bukan hakmu. Tinggal aja berkarat, bukan hakmu, itu uang negara, bukan kau punya hak. Jangan kau dimasukin setan. Daripada cuma tinggal di kantor tidak dipakai, bukan hakmu. Jangan tergoda. Dan orang yang tidak kembalikan barangnya orang sebelum dia mati Pak, itu di padang mahsyar disuruh pikul. Suruh pikul Pak. Jadi kalau Bapak pernah ngambil uang kantor 200 juta, disuruh pikul kau itu 200 juta. Dia bilang ringan aja itu Ustaz kalau dolar Singapura. 2 lembar aja itu Ustaz. Iya kalau dolar Singapura, kalau uang koin 10 rupiah, apa? Kok pikul itu 20 karung. Lewat security, saya dipecat gara-gara ini, ternyata Bapak yang ambil. Hati-hati, kembaliin. Saya serius, kembalikan kalau ada yang ngambil barang kantor kemarin. Nulis skripsi anaknya ngambil kertas di kantor, haram.
Ngambil tinta haram. Nggak usah kau baku lihat-lihat. Saudara-saudara sekalian, berdoalah kepada Allah. Saudaraku dengar. Kalian yang pegawai honor jauh lebih mulia daripada kalian jadi pegawai tapi nyogok. Nyogok 500 juta jadi pegawai. Sampai pensiun itu kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Berapa gajinya orang di sini? 500 juta kau bisa kembalikan. Hidup di Jakarta 5 juta per bulan hanya operasionalmu. Apalagi mau kembalikan 500 juta itu. Dan pendapat ulama, orang yang masuk pegawai karena nyogok, selama gajinya dia makan, selama itu dia makan uang haram. Hati-hati.